Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua PP Masjid Agung Jawa Tengah beserta jajaran, yang kami hormati segenap tamu undangan dan Bapak Ibu hadirin keluarga besar Masjid Agung Jawa Tengah yang dirahmati Allah SWT. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini, siang yang berbahagia, kita masih diberi kenikmatan, sehingga kita dapat bertemu, bersilaturahmi, khususnya dalam acara Halal Bihalal Keluarga Besar Masjid Agung Jawa Tengah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Hadirin yang berbahagia, sebagai umat manusia sudah selayaknya dalam kehidupan sehari-hari memiliki rasa khilaf dan rasa salah. Untuk itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak hadirin untuk melapangkan dada, membuka hati dengan rasa meminta maaf dan memberi maaf atas segala kesalahan di antara kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Burung cendrawasih terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon kelapa. Maaf dan kasih kami sampaikan, selamat berbahagia di hari raya. Satu lagi boleh? Si Milea suka sama Dilan, tidak terasa sudah lebaran. Semoga dosa kita diampuni Tuhan, bersuka cita di hari lebaran. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk membuka acara di siang hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya, mari kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharai wal kadhiminal ghaidh والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Untuk selanjutnya, sambutan dari Sekretaris PP Masjid Agung Jawa Tengah. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengelola MAJT, Profesor Nur Ahmad, dan jajaran pengurus yang lain. Alhamdulillah Prof. Edi, Rawuh, Pak Istajib, dan beberapa pengurus yang tidak bisa kami sebut. Saudara-saudara kita, teman-teman kita dari lintas agama. Ini yang hadir sudah 4, Alhamdulillah, karena undangannya memang mendadak. Ada dari Hindu, Buddha, Konghucu, lalu yang satu Kristen. Para pengurus, para pegawai yang saya hormati, saya laporkan Bapak Ketua bahwa di dalam acara ini kami mengundang seluruh unsur organisasi yang ada di lingkungan MAJT, mulai dari PIMAJT, Alhamdulillah beberapa ibu PIMAJT Rawuh, dari UPZ Lazisma, ini yang Rawuh saya lihat Pak Yai Fauzan, Risma JT juga banyak teman-teman anak-anak remaja kita, lalu yang satu lagi sebelum wartawan tuh apa Mas Mbak organisasi kita itu Risma JT, Pima JT, UPZ, PP-nya kan induknya. Ya, karena suasana lebaran jadi lupa saya, saking senengnya. Kami laporkan Prof. Nur, Pak Ketua, bahwa Alhamdulillah tadi sudah saya sampaikan bahwa dari teman-teman, dari saudara-saudara kita lintas agama bisa hadir. Memang halal bihalal itu aslinya dari ajaran Islam, yaitu ajaran silaturahmi dan ajaran kekeluargaan, ukhuwah. Tetapi sudah menjadi budaya Indonesia. Jadi dari Islam lalu kemudian menjadi budaya Indonesia. Kalau sudah menjadi budaya Indonesia, ya itu milik bangsa Indonesia. Karena itu kehadiran dari lintas agama adalah bukti bahwa halal bihalal itu memang kepunyaan Indonesia, ya. Karena itu mari kita lakukan tradisi ini dengan baik. Itu berkat kearifan para pemimpin kita dulu, para pendahulu kita dulu, jadi bisa menurunkan ajaran agama menjadi budaya. Jadi bisa merealisasikan agama menjadi budaya, sehingga kalau sudah budaya, semua pihak bisa terlibat. Yang tidak bisa terlibat itu kalau ibadah, sholat Jumat ya enggak. Ibadah di gereja kita juga mungkin enggak boleh ya masuk sana. Itulah kelebihan Indonesia, bahwa Indonesia ini mudah sekali menerima ajaran-ajaran agama yang positif menjadi sebuah budaya. Saya kira itu, dan untuk itu maka di dalam acara ini nanti intinya, di samping pengarahan dari Bapak Ketua PP MAJT yang sekarang ini semakin sibuk di luar Semarang. Jadi beliau ini kalau di sini cukup disebut Ketua PP MAJT, tapi kalau saya nyambut di tempat lain tuh mau menyebutnya angel, banyak sekali jabatannya. Ada Basnas, ada MUI Pusat, ada Ketua Yayasan Nazir. Ini kaya raya Pak, tanahnya itu puluhan hektar itu yang dikelola oleh Prof. Nur Ahmad ini. Untungnya beliau sudah kaya, jadi nggak dicurigai. Coba kalau jadi ketua saya mesti wah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya ini tadi dengar
apa itu pantunnya Mbak Fajar, maka saya minta Mas Khairin yang ahli pantun itu suruh ngirim. Ini sudah dikirim, jadi saya aslinya bukan ahli pantun, tapi saya coba mau bersaing dengan Fajar. Dahar tiwul lalap pete, pulang dari Tegal masak mie, poro kiai kumpul di MAJT untuk halal bihalal dan silaturahmi. Masih ada nanti keploknya nanti. Pak Isdi sholat di gua, berdiri lama mendapat kurma. Majelis ini sungguh istimewa, dihadiri semua tokoh agama. Jalan ke sawah menanam pari, ke kota ojo lali istri. Dosa dan salah hapus hari ini, kita lahir kembali fitri. Makan durian jangan berlebih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, luar biasa. Untuk selanjutnya mari kita ikuti pengarahan dari Ketua PP Masjid Agung Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Nur Ahmad MA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saya minta maaf duduk karena kita menyadari 4 orang yang ada di depan ini sudah tua, kecuali Pak Istajib mungkin ya. Jadi Pak Edi, Profesor Nur Edi Sasongko ini kelihatan masih muda, tapi umurnya sudah 68 tahun. Ya, saya lebih muda lagi, tapi umurnya sudah 66 tahun. Pak Istajib yang kelihatan tua, umurnya masih di bawah 50 tahun. Pak Kiai Muhyiddin ini hampir 70 tahun juga, sama dengan Pak Edi umurnya. Jadi sudah berumur semuanya, sehingga kalau yang di depan ini masih rata-rata di bawah 60 tahun, ya kursinya tidak tersedia. Oleh karena itu kami mohon maaf teman-teman semuanya, terutama juga dari lintas agama, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan perwakilan dari Pak Setiawan yang saya hormati, serta teman-teman wartawan. Tadi sudah diumumkan oleh Pak Kiai Muhyiddin, Pak Sekretaris, bahwa yang diundang ini hampir semua komponen yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah. Malah sekarang ada komponen baru, yaitu komponen lintas agama yang berarti menjadi bagian dari keluarga besar Masjid Agung Jawa Tengah. Karena kemarin kita juga didatangi, komplit semuanya hadir di sini, dan itulah tradisi kita semuanya. Bagi kami ada hal yang memang harus kami lakukan. Karena dalam sebuah ungkapan Rasul kami, Rasulullah Muhammad SAW, dari riwayat Abu Hurairah yang kemudian dirawikan oleh Imam Bukhari Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahi.
Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Ada 3 kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang pertama dikaitkan dengan keimanan puncak, keimanan kepada Tuhan dan keimanan kepada yaumul akhir. Ini keimanan yang puncak sebenarnya. Jadi kalau orang memang menyatakan dirinya beriman kepada Tuhan dan juga kepada hari kebangkitan yaumul akhir, maka yang diperintahkan pertama adalah falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diem kalau tidak bisa berkata yang baik. Satu ajaran yang luar biasa yang kalau dilaksanakan kita tidak akan bisa menyaksikan pertentangan antara satu dengan yang lain yang tidak berguna. Hanya gara-gara kemarin dalam Islam beda hari raya sudah terjadi pertengkaran dan melaporkan polisi baru kali ini. Sebelum-sebelumnya itu sebenarnya sudah ada. Tapi baru kali ini sudah melaporkan polisi. Itu beda hari raya. Padahal bedanya itu karena yang satu perhitungan dengan hisab, yang satu dengan ru'yah. Bedanya di situ. Kalau perbedaan semacam itu dibiarkan saja, didiamkan saja, ya selesai sebenarnya. Karena khair itu, berkata yang baik, itu adalah berkata yang ma'ruf. Berkata yang ma'ruf itu berkata yang menyenangkan orang. Kalau berkata yang tidak menyenangkan orang berarti berkata yang mungkar. Nah, kalau tidak bisa berkata yang ma'ruf, yang baik, yang khair, maka lebih baik diam. Kalau pertentangan itu dikhawatirkan menimbulkan konflik, lebih baik diam. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, monggo Pak Kiai Hanif. Ini berarti ada satu yang geser ini. Ya. Sudah. Iya. Sudah kalah tua. Kalau Pak Kiai Hanif ini Pak Kiai Hanif ini kelihatan masih muda tapi sudah 70 tahun. 70 berapa? 70 pas. Tapi kelihatan masih 50 tahun. Jamunya Bu Kiai Hanif. Bu Nyai Hanif itu, jamunya itu, jamu yang. Jadi saya ulang, proses yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kalau memang tidak bisa berkata yang baik, yang ma'ruf, yang khair, ya diam. Yang kedua, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Muliakanlah tamu. Jadi ini juga lintas, sangat inklusif. Ya, sangat inklusif, sangat merangkul seluruhnya, tidak hanya kepada orang Islam saja. Fal yakul khairan aw liyasmut tadi juga tidak hanya kepada orang Islam saja, tapi kepada semuanya. Fal yukrim dhaifahu juga tidak hanya kepada orang Islam saja. Di dalam ajaran Islam tidak ada pilah memilah. Ini tamu Islam, oh suguhannya ayam bakar. Ini tamu non muslim, suguhannya teri bakar. Bukan begitu, tidak ada. Tidak ada perbedaan semacam itu. Jadi fal yukrim dhaif, muliakanlah tamu. Maka dari itu kalau tadi sampai di sini disuguhi apa Mas, lontong sama opor, bakso, lalu ada gulai dan tengkleng, itu karena semata-mata ingin menghormati tamu. Yang di dalam ada gulai dan tengkleng, kalau yang di luar tidak ada.
Jadi artinya bahwa di situ Rasulullah kepingin siapa saja yang bertamu itu harus dihormati. Bahkan sampai Rasulullah SAW pernah kena tegur, tapi kemudian diralat. Itu sebagai sebuah proses tasyri', proses disyariatkannya hukum. Nah, siapa saja, kapan saja harus dihormati. Bahkan pada saat itu, zaman-zaman sahabat itu, kalau bertamu pada Rasulullah itu tidak tahu waktu. Kapan saja mau minta makan, datang ke tempat Rasulullah. Sampai kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat kalau tidak salah. Nah, di situ pula maka tamu adalah penting, tamu adalah raja, tamu adalah bagian yang harus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh kita tentu saja. Yang ketiga adalah dikaitkan dengan mangkana yu'min billah wal yaumil akhir fal yukrim jaroh, muliakanlah tetangga. Tetangga juga tidak memandang tetangga itu siapa. Mau tetangga itu baik, mau tetangga itu tidak baik, mau tetangga itu kalau dalam hadis ini berbagai macam suku, berbagai macam agama, tidak soal. Tetangga justru harus dimuliakan. Bahkan sampai-sampai ada hadis yang lain yang menceritakan malaikat Jibril itu pesan betul kepada Rasulullah, muliakanlah tetangga. Sampai seakan-akan tetangga itu seperti ahli waris. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka apa yang terjadi pada saat di Madinah? Rasulullah bisa bertetangga dengan orang Yahudi, dengan orang Kristen, dengan orang Nasrani, dengan orang Majusi, semuanya bisa bertetangga dengan baik di Madinah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah demikian, inilah proses kehidupan, proses harmonisasi. Proses di mana antara kita semuanya menjadi bagian penting bagi kehidupan umat manusia yang lain. Dalam Al-Quran tadi yang disampaikan, yang dibacakan oleh Ustadz Hasan juga disebutkan. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah di mana orang tersebut itu mampu memberikan infak, bersedekah, memberikan apa yang menjadi kepemilikannya kepada orang lain dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan senang atau dalam keadaan tidak senang, dalam keadaan susah atau dalam keadaan lapang. Bisarra'i wadh-dharra'i. Dan orang Indonesia membuktikan itu. Saya sebagai ketua Basnas menjadi saksi bahwa perkembangan perolehan zakat infak sedekah pada saat COVID itu naik 40%. Pada saat COVID itu justru naik 40%. Dan yang mengagumkan, generasi muda yang semula berinfak itu 700.000 lebih sedikit, pada masa COVID sampai sekarang itu sudah di atas 3 juta yang berinfak. Karena data kami ada semuanya, siapa, HP-nya berapa, alamatnya mana, namanya kadang-kadang ditulis hamba Allah begitu saja, tapi umumnya terdeteksi.
Ya ada yang infak 50.000, ada yang 100.000. Ya, mereka belum berzakat tetapi berinfak. Itu naiknya menjadi 40% pada masa itu. Walaupun setelah kami teliti, kami lakukan survei kecil-kecilan, apa motivasi mereka berinfak itu. Satu, motivasinya supaya selamat dari COVID. Yang kedua, supaya mendapatkan pekerjaan, karena waktu itu mungkin pekerjaan agak sulit gitu kan. Tapi justru orang kepingin mendapatkan pekerjaan itu berinfak. Dan yang ketiga, wajar, ini dialami oleh generasi muda kepingin segera mendapatkan jodoh. Nah, perkembangan itu sampai sekarang. Makanya kemarin saya juga cerita kepada teman-teman, kepada Bapak Uskup Agung juga kami ceritakan itu. Kalau di Kristen, di Katolik, ya ada kolekte namanya. Nah, alhamdulillah, berarti di semua agama itu mempunyai ajaran yang sama. Mengapa demikian? Karena semua agama samawi, mulai zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sudah diperintahkan sholat dan zakat. Mulai zaman Nabiullah Ibrahim. Dan itu ayatnya banyak sekali dalam Al-Quran. Jadi perintah zakat tidak hanya diberikan kepada zaman Rasulullah Muhammad SAW, tetapi sejak zaman Nabiullah Ibrahim. Sehingga kalau semua agama juga mempunyai prinsip yang sama untuk bersedekah, untuk berinfak dalam keadaan apapun juga, maka itu dilakukan karena tidak hanya mungkin tidak hanya Indonesia, tapi karena semua agama memerintahkan itu. Hanya orang Indonesia itu karena terdorong oleh kedermawanan dan kesantunan, kegotong royongannya, maka lebih meningkat. Jadi kalau kita kembali kepada ayat tersebut, yang kedua adalah orang yang bisa menahan amarah. Jadi bayangkan orang yang dermawan tapi bisa menahan marah. Orang kaya yang dermawan tidak sombong. Nah, kayak Pak Edi gitulah. Ya. Orang kaya dermawan tidak sombong. Biasanya orang kaya yang dermawan itu agak sombong-sombong sedikit. Tapi ini tidak. Justru dia bisa menahan amarahnya. Tawaduknya, orang yang menahan amarah itu kan tawaduknya tinggi. Wal kadhiminal ghaidh. Jadi dia di hadapan orang lain pun akhlaknya yang dijaga adalah akhlakul karimah. Dan kemudian yang hebat lagi, Allah meneruskan wal afina aninnas. Jadi sudah kaya, bisa menahan amarah, pemaaf. Coba, itu yang dipersyaratkan orang yang akan menghuni surga. Itu yang disebut dengan orang yang muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsin. Jadi kalau hanya orang kaya saja yang dermawan, sombong, bukan muhsin, bukan muhsinin. Orang yang pemaaf saja tapi pelitnya bukan main, itu juga belum muhsinin. Orang yang pemaaf, menahan marah, bagus, tapi juga pelit, belum juga minal muhsinin. Tiga-tiganya yang disebut dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi di situ maka jelas sekali prinsip-prinsip kemanusiaan yang ditata oleh Al-Quran
oleh Rasulullah SAW adalah prinsip-prinsip kemanusiaan yang sangat inklusif, yang sangat memberikan pengayoman kepada semua umat manusia. Maka dari itu, apa yang terjadi, prinsip-prinsip semacam itu dalam konteks kehidupan keagamaan seseorang, sampai dalam surat Al-Balad itu disebutkan, la uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Walaupun kemudian dia mengatakan yaqulu ahlaktu malan lubata, kemudian diteruskan diberi gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala lagi, ayahsabu alam yarahu ahad. Bahkan kemudian diperlihatkan, Allah memberikan peringatan kepada kita, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun nastain falaqta hamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Itu justru yang pertama adalah fakku raqabah, memerdekakan orang yang budak atau orang yang terdalimi, mementaskan orang yang terdalimi. Kemudian yang kedua, au'id amu fi yaumin dzi masghaba, memberikan makan pada saat kelaparan. Jadi prinsip kemanusiaan diperlihatkan terlebih dahulu, membebaskan orang yang budak, membebaskan orang yang tertekan, memberikan makan. Yang berikutnya adalah yatimal dza makrobah au miskinan dza matrobah. Jadi anak yatim yang dekat, kemudian orang-orang miskin yang sangat miskin, yang dza matrobah, sangat miskin, kemudian baru ditutup dengan summa kana minal ladzina amanu wa tawashaw bis sabri wa tawashaw bil marhamah. Jadi proses itu jelas. Pada saat kelaparan, pada saat ada orang yang membutuhkan, pada saat ada orang miskin, pada saat seorang fakir, seorang yatim yang membutuhkan, tidak diprioritaskan watawasau bis sabri watawasau bil marhamah, tapi ngasih dulu, ngasih makan dulu, bebaskan dulu, entaskan dulu orang-orang yatim itu, santuni dulu orang-orang yang yatim itu, kasihani dulu orang-orang miskin itu, baru mengatakan tsumma kana minal ladzina amanu watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Jadi usaha dulu, usaha mencari bantuan dulu. Jangan kemudian nggih sabar mawon nggih, panci masanipun kedah mekaten, panjenengan kedah sabar, tapi tidak ada usaha, tidak ada artinya apa-apa kalau menurut surat Al-Balad tadi. Kemudian saling menyayangi juga harus dibuktikan dengan suatu kegiatan. Itulah ulaika ashabul maimanah. Tapi kemudian ditutup, ini coba tutupnya itu dengan dahsyat. Walladzina kafaru, kalau ada orang-orang yang menentang, berbeda dengan prinsip-prinsip tadi, ulaika ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah. Inilah prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah dan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan kemanusiaan, kekuatan kita semuanya, kekuatan bagaimana hubungan antar umat manusia ini bisa baik, hubungan antar umat manusia ini
bisa saling menyayangi, saling menyantuni berdasarkan prinsip-prinsip tadi yang kami sebutkan adalah mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Saya kira demikian. Ini masih ada Pak Kiai Hanif, dilanjutkan Pak Kiai Hanif, ada Pak Kiai Profesi Nur Sasongko, nanti bisa dilanjutkan. Saya kira cukup sekian. Monggo Mas Hanif atau Pak Edi nanti ditutup dengan doa. Jam berapa ini? Sebelum asar lah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad, Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah. Yang kami hormati juga Profesor Dr. Kiai Haji Edi Nur Sasongko sebagai Wakil Ketua dan calon profesor yang gagal Pak Muhyiddin. Ya, keburu pensiun dulu. Sebenarnya ini memang pandai-pandainya profesor ya. Tahu kalau mau asar itu Pak Edi melemarkan kepada saya biar nanti tidak kebagian. Yang jelas saya itu tadi menengok Pak Edi, Pak Nur Sasongko, terus kok gelap semuanya nih, hitam semuanya. Sementara di ujung ada yang putih. Ini yang membedakan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Nur tadi pada intinya nanti ujung-ujungnya supaya kita menjadi jelas mana yang putih, mana yang hitam. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari saat itu orang-orang mukmin cemerlang wajahnya putih. Kebetulan yang tiga ini bajunya yang hitam, wajahnya putih semuanya. Sehingga menjadi nanti di akhirat tetap putih. Jadi kalau yang hitam kelihatan kalau wajahnya yang putih kelihatan nanti wajahnya hitam. Tapi tetap di akhirat mudah-mudahan berwajah putih semuanya. Yang jelas perjalanan kita sebulan kemarin itu ibaratnya dalam pewayangan itu kawah condro di muka. Kita digoreng, dibakar macam-macam ya. Sehingga ketika kita bertahan dengan saat-saat yang demikian, maka kemudian muncullah kalau bahasa yang Pak Edianto rawo ndak? Kemenangan ini. Pak Edianto membahasakan kemenangan, bisa menang menghadapi ketika digembleng di kawah condro di muka tadi. Kalau bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang sangat populer, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan maka akan diampuni dosa-dosanya. Artinya
Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini sekarang posisinya tidak ada dosa semuanya. Persoalannya adalah apakah kita akan selalu tetap menjadi orang yang tidak berdosa atau malah akan mengulangi dosa atau menambah dosa. Naudzubillah kalau itu yang terjadi. Oleh karena itu prinsip kita adalah yang selalu harus kita ingat adalah ngendikane Sayyidina Ali, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa faizun. Siapa saja yang pada hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Jadi kalau kemarin kita sholat tarawihnya 23 dengan witir masih kurang, ditambahi sholat tasbih ya. Sekarang kok ba'diyah isanya aja tidak, itu berarti bukan bertambah tapi berkurang. Kalau kemarin kita kejar-kejaran tadarusan sampai khatam bisa sekali, 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Udinus berapa kali Prof? Kemarin selama Ramadan khatamannya berapa kali kemarin? Bukan waktu Ramadan. Iya, 2 kali. Seminggu 2 kali, itu keluarga besar Udinus ya. Dari pesertanya berapa Prof? 200-an, subhanallah. Ini tinggal tantangan Pak Nur. Warga MAJT itu 100 sekian lebih, tapi khatamannya bukan seminggu 2 kali, tapi setahun sekali khatam enggak ini? Nah, ini tantangan kita. Makanya jangan sampai kita masuk golongan yang ketiga. Golongan yang kedua saja, yaitu dingendikake man kana yaumuhu sawa'an min amsihi wa huwa khosirun. Siapa saja yang hari ini kok sama dengan hari kemarin, itu dianggap rugi. Jadi kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, itu sudah sampai pada tingkatan orang yang celaka. Makanya usaha kita selama bulan Ramadan kemarin betul-betul bisa menjadi madrasah, menjadi kawah condro di muka kita, supaya kita ini pada hari sekarang, ke depan, dan sampai pada ujung kehidupan kita diupayakan menjadi selalu lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kalau tidak kita upayakan seperti itu, kita stagnan saja, itu sudah rugi luar biasa. Rugi umur, rugi tenaga, rugi biaya, dan sebagainya. Makanya kalau orang Barat mengatakan time is money, maka orang Islam mengatakan al-waktu kasaifi. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu yang memenggal kita. Oleh sebab itulah sekali lagi kami ingin mengajak khususnya pada diri saya sendiri, mari khidmah kita di masjid, khidmah kita dengan masyarakat, khidmah kita kepada Allah hendaknya bisa sejajar. Artinya tidak jomplang dengan masyarakat baik tapi dengan Allah kurang baik. Dengan masjid baik di masyarakat tidak baik. Jangan. Kita sejajar, yaitu
tawazun kalau bahasanya Pak Nur. Di masyarakat ya kita harus tetap baik, di masjid baik, kepada Allah juga baik. Jangan sampai kerjanya di masjid tapi di hadapan Allah malah tidak baik. Baik dengan baitullahnya tetapi tidak baik dengan yang punya bait. Sekali lagi mudah-mudahan dengan adanya Lebaran atau Idul Fitri ini, makna Syawal itu yang artinya meningkat, ya, betul-betul menjadikan diri kita meningkat segala-galanya, termasuk kalian juga boleh berharap meningkat gajinya oleh Pak Nur nanti. Jadi meningkat segala-galanya, meningkat kerja kinerja kita, meningkat upaya-upaya kita, meningkat ibadah kita, meningkat prestasi-prestasi yang harus kita selalu upayakan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sayang ya kalau melihat apa yang dilakukan Pak Edi Udinus itu selalu terus meningkat terus, ya. Tetapi lembaga kita di masjid ini mau meningkat, kendalanya biaya, Prof. Mau meningkatkan ini kendalanya ini, mau meningkatkan ini kendalanya ini. Jadi masih blunder, masih bingung mana yang harus kita tingkatkan. Kita berusaha untuk membuat pesantren juga belum bisa maksimal, membuat kegiatan-kegiatan remaja juga belum bisa maksimal. Ya mudah-mudahan dengan adanya Ramadan kemarin, ya, Nyun Sewu kemarin ada masukan, andaikan Ramadan kemarin apa isi namanya apa itu Pak, waktu ada iNews TV itu namanya apa? Ngabuburit, Tabligh Akbar, ya. Itu kalau yang datang tidak dari santri-santri juga masyarakat kurang begitu antusias datang. Jadi yang ngebai plaza itu kebanyakan ya santri-santri yang didatangkan. Jadi bukan masyarakat Semarang yang datang sendiri, tetapi nah, mudah-mudahan ya ke depan kita tetap berharap dengan upaya-upaya kita semuanya baik Risma CT-nya, baik jamaah masjid kita, juga Pima CT-nya, semuanya bisa lebih meningkat lagi. Disinilah yang menjadi pertanggungjawaban kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kita memakmurkan rumah Allah ini, tanggung jawab kita bukan kepada Pak Gub, apalagi Pak Wali, bukan, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita ditanya itu bisa, besok ditanya malaikat itu bisa mungkin jawaban kita, kok mboten percaya nek kula niku wong mukmin niku tangletke niku lho sing sok jamaah teng masjid. Ditangletke jamaah bukan kita cuman sekedar ngurusi kantor, bukan sekedar ngurusi jamaah, tapi kita juga selalu bersanding dengan mereka di dalam berjamaah. Kita mengatakan, tanyakan santri itu loh, bukan sekedar kita ngurusi santri, kita juga ikut belajar bersama-sama mereka. Nah, di sini mudah-mudahan semua aktivitas yang ada di masjid ini kelak bisa menjadi wasilah kita untuk bisa memudahkan kita menuju ke surga Allah. Allahumma amin. Saya kira itu tambahan saya, bahwa yang terpenting hari ini hendaknya bisa selalu lebih baik dari hari kemarin.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bro, langsung Prof Edi. Dirdoillah wa likulniyatina asalih wal hadrin bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arwa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa talamidatina wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanik wa jiwarika wa ayadik min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'ainin wa dibaghin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna wa iyyahum bil afiyati was salamah wa haqqiqna wa iyyahum bit taqwa wal istiqamah wa a'idna wa iyyahum min mujibatin nadamat fil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidatina min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-syarri wal-dhair wa tughyan. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kathir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya ma'man kulli makhif. Yassir lana kulli asir فتيسير عسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم به وخبير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم والله الموفق لا ومن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah musafahah. Jadi kami mohon perkenan hadirin sekalian untuk dapat berdiri serta berjabat tangan dengan seluruh keluarga besar Masjid Agung Jawa Tengah. Semoga dengan terselenggaranya acara ini dapat mempererat tali silaturahmi kita semua. Dari mana awalnya cinta, dari mata turun ke hati. Terima kasih atas waktunya, kehadiran Anda sangat berarti. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara kita dan memberikan kekuatan lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد
يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم